semuanya, selamat datang kembali di Podsense, tempat kita ngobrolin film tapi dari sudut pandang yang agak berbeda. Nah, bersama saya Avelin, hari ini saya tidak sendirian karena tim saya lengkap dan ngumpul. Ada Intan, Aura, Echa, Nadia. Say hi dong! Halo semuanya, senang banget bisa balik lagi di episode kali ini ya. Hari ini kita bakal bahas film yang seru tapi juga penuh teka-teki moral. Hai guys, bener banget kata Intan. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu film komedi klasik, tapi punya pesan yang dalam banget nih, yaitu Evan Almighty yang rilis tahun 2007. Ya, benar. Buat yang lupa atau belum nonton, jadi film ini tuh semacam spin-off dari Bruce Almighty. Tokoh utamanya itu Evan Baxter. Nah, dia tuh anggota Kongres yang tiba-tiba diperintah sama Tuhan yang diperankan dengan sangat karismatik nih oleh Morgan Freeman buat bikin Bahtera Nuh yang modern gitu. Nah, petualangan Evan ini kocak, tapi sekaligus bikin mikir nggak sih, Cak? Bayangin aja, dia lagi di puncak karir politik, tiba-tiba disuruh bikin kapal raksasa di tengah pemukiman warga, lengkap dengan ratusan pasang hewan yang ngikutin dia terus. Betul, jadi secara ringkas, film ini itu menceritakan bagaimana hidup Evan berubah total dari seorang politikus klinis nih, jadi pria berjanggut tebal mirip Nabi Nuh. Nah, dia harus ngadepin cemoohan publik, ancaman kehilangan pekerjaan, sampai keluarganya sendiri yang sempat ninggalin dia karena dianggap gila. Tapi ujung-ujungnya Bahtera itu beneran nyelamatin orang-orang dari bendungan yang jebol akibat korupsi proyek sih. Nah, benar-benar. Nah, oke ya, kita langsung masuk ke pembahasan serunya nih. Pertanyaan pertama yang sering muncul pas nonton film ini tuh, apa sih yang bikin Evan akhirnya percaya kalau karakter Morgan Freeman ini beneran Tuhan gitu kan? Bisa aja itu orang iseng atau halusinasi dia gitu kan? Nah, kalau aku lihat awalnya Evan emang denial parah sih, Tan. Tapi Tuhan di film ini tuh nunjukin intervensi ilahi yang nggak bisa dinalar pakai logika manusia. Contohnya nih, ada angka 614 yang merujuk ke kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 tentang perintah bikin bahtera. Itu muncul terus-menerus tuh di hidupnya Evan, dari jam alarm, plat nomor mobil, sampai nomor jilid buku. Ya, nggak cuma itu, Ra. Jadi kayak manifestasi fisiknya juga tuh gila banget. Kayak janggut dan rambut Evan tumbuh instan ya, meskipun udah dicukur berkali-kali gitu. Terus baju jubah ala Timur Tengah kuno gitu tiba-tiba langsung kepake di badannya. Dan yang paling epic nih, hewan-hewan berpasangan tuh ngikutin dia kemana-mana, bahkan sampai ke gedung kongresnya kan. Nah itu kan bukan apa ya, trik sulap yang biasa gitu loh. Iya lagi setuju banget sama Eca. Tapi selain hal mistis itu, ada sisi psikologisnya juga nggak sih? Karakter Morgan Freeman ini tuh tahu segala hal tentang Evan, termasuk doa rahasia yang diucapkan Evan di malam sebelum semua kegilaan ini tuh dimulai. Kehadiran Tuhan di sini tuh digambarkan sangat tenang, berwibawa, dan penuh kasih yang bikin batin Evan akhirnya nggak bisa mengelak lagi. Bener, Nat. Jadi gabungan antara keajaiban fisik yang konsisten dengan ketenangan spiritual itu yang bikin benteng skeptisnya Evan tuh runtuh. Dia sadar ini tuh bukan fiksi atau gangguan jiwa. Ini adalah panggilan dari kekuatan yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke poin 2 nih, yang makin nyambung sama bahan modul 3 kita. Mengapa Evan ngerasa wajib banget bikin bahtera itu? Padahal taruhannya gede banget kan, ada karir politiknya yang hancur, dia gila, keluarganya sempat pergi ninggalin dia. Kalau kita kaitin sama modul 3, situasi Evan ini tuh mirip banget sama dilema Haynes, guys. Jadi, di satu sisi ada kewajiban hukum dan sosial untuk bersikap normal demi menafkahi dan menjaga keharmonisan keluarga gitu. Tapi di sisi lain ada panggilan moral nih yang lebih tinggi untuk nyelamatin nyawa, orang banyak gitu kan lewat perintah Tuhan.
Iya, benar-benar banget sih, Ca. Dalam mengambil keputusan moral, Evan itu ngalamin pergolakan batin yang hebat gitu. Tapi dia sadar kalau perintah ini tuh datangnya dari otoritas tertinggi semesta. Kalau kita pakai konsep etika teonom dari modul kita, etika ini kan menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan itu didasarkan pada kehendak atau perintah Tuhan. Tepat sekali, Nat. Dalam etika teonom, perintah Tuhan bersifat absolut. Evan merasa wajib bukan karena dia ingin viral atau ingin merusak karir, tapi karena dia tahu bahwa menaati Tuhan itu adalah kewajiban moral tertinggi, melampaui aturan sosial, manusia, atau ego pribadinya. Bener banget. Nah, di sini aku mau nambahin juga ya. Jadi dari kacamata perkembangan moral ini, Evan akhirnya memilih tindakan yang berada di tingkat pasca konvensional ya. Jadi dia rela dicap melanggar norma sosial, dianggap gila oleh tetangga dan rekan kerjanya, demi mematuhi si prinsip keadilan dan keselamatan universal yang diperintahkan oleh Tuhan tadi gitu. Jadi meskipun ngerugiin dia secara materi dan reputasi, secara spiritual dan moral tuh dia ngerasa itu satu-satunya keputusan yang benar gitu. Iya iya, oke. Sekarang, coba kita bedah lebih dalam nih ya. Etika normatif apa nih yang paling sesuai buat ngejelasin problem atau dilema dalam film Evan Almighty ini gitu, dan apa ya alasannya gitu menurut kalian? Coba aku jawab ya, Ca. Kalau menurut analisa aku sih, etika normatif yang paling pas buat ngejelasin problem film ini tuh ada dua yang saling beririsan, yaitu etika deontologi dan etika teonom yang tadi sempat kita singgung juga tuh. Menarik. Bisa dijelaskan lebih detail nggak, Nat? Kenapa pilih itu? Bisa banget. Jadi, etika deontologi yang digagas sama Immanuel Kant itu kan fokus pada kewajiban atau duty. Suatu tindakan dianggap baik kalau dilakukan berdasarkan kewajiban, tanpa peduli apa hasil akhirnya. Evan bikin Batera karena dia ngerasa itu adalah kewajiban mutlaknya setelah dapat pemerintah. Aku setuju sama Nadia. Jadi menurut aku tuh porsi etika teonom di sini jauh lebih dominan gitu. Kenapa? Karena sumber kewajiban dalam deontologinya Immanuel Kant tadi itu biasanya dari rasio atau akal budi manusianya itu universal gitu sifatnya. Nah, sedangkan dalam kasus Evan ini kewajiban itu muncul sebagai spesifik dari wahyu atau perintah langsung dari Tuhan gitu. Jadi tindakan Evan dinilai benar secara moral justru karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta gitu atau Tuhan. Banget nih sama Intan dan Nadia. Problem utama film ini adalah benturan antara utilitarianisme sekuler di mana anggota Kongres lain pengen bikin undang-undang lahan demi keuntungan ekonomi orang banyak versi mereka. Nah, ini tuh melawan etika teonom yang dipegang oleh Evan, yaitu adalah menjaga alam dan bersiap buat bencana demi keselamatan hakiki sesuai perintah Tuhan. Jadi etika teonom adalah bisa dibilang mungkin pisau analisis yang paling pas buat problem ini sih menurut aku. Oke, kita sudah sepakat nih kalau etika teonom yang beririsan dengan deontologi ya adalah etika normatif yang paling sesuai. Nah, sekarang mari kita kritisi objektifnya ya. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari etika normatif ini kalau diterapkan dalam kehidupan nyata? Oke, aku coba jawab kali ya. Aku bahas kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihan utama si etika teonom adalah memberikan dasar moral yang sangat kuat, absolut dan objektif gitu. Jadi di tengah dunia yang penuh relativisme moral, di mana orang-orang bisa beralasan, ini kan demi kebaikan bersama gitu. Padahal sifatnya padahal yang dilakukan itu korupsi gitu. Nah, etika teonom tuh memberikan kompas yang jelas. Kayak Evan, dia nggak goyah gitu kan, meskipun satu dunia ngetawain dia, karena standar kebenarannya itu berpusat pada Tuhan gitu, bukan pada omongan manusia itu gitu. Nah, selain itu kelebihannya adalah memberikan kedamaian batin kali ya, dan kepastian bagi pelakunya. Ketika seseorang yakin tindakannya adalah perintah Tuhan, dia bakal punya keberanian luar biasa untuk ngadepi resiko apapun. Bahkan kematian atau kehancuran karir sekalipun.
Ya, aku setuju sih. Tapi kita juga harus jujur nih ya, etika teonom ini kan, pasti ada kelemahannya yang cukup krusial gitu kalau kita bawa ke ranah masyarakat, plural yang modern sekarang gitu. Kelemahan pertamanya itu adalah masalah verifikasi atau epistemologi. Gimana caranya kita membedakan orang yang beneran dapat perintah Tuhan dengan, orang yang, maaf, mungkin punya gangguan jiwa atau cuman nyari pembenaran atas tindakan ekstrimnya gitu. Nah, bener banget sih, Ca. Di film kan kita dikasih lihat ya bukti keajaiban yang nyata banget berupa kayak hewan-hewan dan janggut instan itu. Tapi di dunia nyata, hal kayak gitu kan jarang atau hampir gak pernah terjadi secara vulgar gitu. Kalau semua orang mengklaim saya melakukan ini karena diperintah Tuhan, ya bisa kacau juga tatanan hukum kita gitu. Plus kelemahan lainnya adalah sifatnya yang kurang akomodatif ya terhadap dialog rasional orang yang beda keyakinan. Kalau landasannya cuma karena Tuhan berkata demikian, maka ruang diskusi untuk mencari solusi bersama yang logis, apalagi di ruang publik ya, jadi sangat tertutup gitu. Untungnya di film ini perintah Tuhan terbukti benar secara empiris ya pas di bendungannya jebol gitu. Bener banget. Wah, luar biasa ya diskusi kita kali ini, dari film yang komedi keluarga gitu yang kelihatannya simpel kayak Evan Almighty ini ternyata kalau dibedah pakai, modul 3 kita bisa belajar banyak gitu tentang Wilma Heinz, keputusan moral, sampai kelebihan dan kekurangannya etika teonom gitu. Iya, bener banget. Jadi kesimpulannya film ini ngajarin kita semua kalau keputusan moral yang benar itu tuh seringkali butuh pengorbanan yang nggak main-main ya. Dan iman atau ketaatan itu kadang kelihatan nggak logis di mata dunia sebelum buahnya tuh kelihatan. Iya, benar-benar dan, buat kita di dunia nyata, penting nih buat tetap punya kompas moral yang kuat, tapi juga bijaksana gitu dalam menerapkannya di tengah masyarakat ini. Keren banget. Wah, oke deh. Makasih banget buat teman-teman semua atas opininya yang sangat berbobot hari ini. Dan makasih juga ya buat yang penonton gitu sudah mendengarkan Podsense episode kali ini. Jangan lupa buat terus berpikir kritis dan nonton film dengan kacamata yang lebih luas. Saya Avelin. Saya Intan. Saya Aura. Saya Eca. Dan saya Nadia. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.